dengarkan ceramah agama atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah guru kita Kiai Haji Amin Nuryadin Sarjana Ekonomi. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu khairukum li ahli ana khairukum li ahli. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus ketua majelis ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad beserta pengurus, juga para guru-guru kita yang hadir alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul dengan kita bersama para asatidz guru-guru kita. Semoga insyaallah kehadiran beliau senantiasa memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait yaitu Ustaz Yusuf beserta keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah, bermujalasah di majelis ilmu yang alhamdulillah ini pertama kita ketemu kembali setelah tawakuf di bulan Sya'ban, karena kita fokus beribadah di bulan Ramadan dan alhamdulillah sudah kita lalui bersama dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh minal arifin wal faizin, amin ya rabbal alamin, kembali dalam keadaan memperoleh kemenangan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syawal ini juga maknanya adalah meningkat ya, peningkatan amal. Jadi pasca Ramadan bagaimana kita amal-amal Ramadan kita bawa membekas, ada asarnya. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu kembali lagi kita down lagi, lemah lagi imannya, maka Ramadan kita tidak berhasil kalau seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tradisi kita kalau di bulan Syawal habis Ramadan biasanya ada halal bil halal. Ini tradisi ini jamaah rahimakumullah kita jumpai hanya di tanah air kita. Karena memang penggagas daripada halal bihalal seorang ulama dari Jawa Timur, dari Pondok Pesantren Tambak Beras, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ya ketika dapat usulan dari Bung Karno ingin adanya pertemuan silaturahim, cari nama apa yang tepat untuk adanya silaturahim, maka Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah
bin Kiai Haji Abdul Said ya, Wahab Syaid, pondok pesantren Tambak Beras Jawa Timur. Maka kata beliau, berikan nama acara pertemuan itu adalah halal bihalal. Artinya ridho sama-sama ridho. Karena pada tahun itu Jamaah rahimahullah setelah kemerdekaan di tahun 1948 ya. Setelah kemerdekaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun itu politik masih belum begitu kondusif. Masih ya biasalah, masih anget-anget gitu ya, masih ada sedikit ya nyimpan sedikit dongkol gitu ya, emosi, kecewa dan lain sebagainya. Maka gagasan ulama dengan umaro sepakat adanya silaturahim. Itulah silaturahim, bagaimana di situ ada hubungan kasih sayang. Maka dalam hadis qudsi ketika seorang hamba menghubungkan tali kasih sayang yang hakikatnya hamba tadi sedang menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dinilai orang yang berzikir kepada Allah ketika mau silaturahim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bila kita ingin diperpanjang umurnya oleh Allah, barokah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, maka hubungkan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan berkah dalam segala urusan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, halal bihalal itu paling pertama kali adalah orang yang di dalam rumah. Jadi kadang-kala kita kan kebalik Pak ya. Habis sholat id ya, bukan kita sungkeman dulu tuh pasangan suami istri ya Pak Haji ya. Itu kadang-kala muter dulu tuh Pak ke gang, se-RT dihabisin, istri kita belakangan. Iya, ngerasa sih biarin ya. Perasaan yang paling banyak istri saya dosanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali halalun bihalalin itu orang yang ada di rumah. Baru tetangga tuh. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, maka orang yang sering silaturahim, halal bihalal, ridho biridho, maka bisa dipastikan hidup dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini gerimis ya, ini tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya biar pada kumpul Pak. Lihat Pak Ustadz maksudnya. Memang doanya Pak Ustadz juga. Enggak Ustadz. Alhamdulillah. Pokoknya yang namanya hujan ini adalah berkah dari Allah. Nah, mungkin ada orang yang minta hujan karena habis nanam cabai. Ya kan, habis nanam tanaman biar hujan ya Allah. Tapi ada juga yang nggak minta jangan hujan dulu, orang hajatan, nah gitu kan. Iya, makanya pawang satu A sama B ini ya saling hebat-hebatan ini. Ya, kata yang hajatan jangan hujan dulu, limpahin ke sono gitu kan. Ya rahimakumullah, ini barokah dari Allah sayyiban nafi'an. Baik Pak. Tengah-tengahnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mudah-mudahan tidak lama hujannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan Pak mengambil. Ini kita jamaah rahimakumullah datang ke rumahnya Pak Ustaz Yusuf jauh-jauh. Ya, Masya Allah, udah dari mana-mana kita datang ini tidak ada tujuan kecuali silaturahim ya. Karena silaturahim itu amalan orang soleh. Jadi kalau ada orang yang nggak gemar silaturahim, maka belum bisa mengamalkan amalannya orang soleh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat dari hikmah silaturahim itu adanya kita ketemu. Nah, kita selama Ramadan gak ketemu. Ya. Ternyata alhamdulillah setelah Ramadan kita ketemu kembali, ngaji lagi. Kita kan rindu suasana begini. Allahu Akbar.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti ini jadi saksi di hadapan Allah ya. Karena hujan itu juga jadi obat Pak. Iya, maka mudah-mudahan ini obat ya, lahir dan batin, sehingga ada manfaat dari turunnya hujan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama kita puasa, ya ternyata apa yang kita dapat ilmu dari puasa? Kita menahan, kudu bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tuh, kita nggak makan, nggak minum di siang hari. Bagaimana rasanya nggak makan, nggak minum? Subhanallah, perut ya rasanya kayak apa gitu. Tapi karena cintanya kita kepada Allah, nggak masalah. Ya, karena cintanya kita kepada Allah, biar nggak makan nggak minum terasa nikmat, karena yang memerintahkan Allah. Tuh begitu. Jadi jemaah rahimakumullah, alhamdulillah udah lulus kita. Puasa udah lulus. Tinggal yang ada ya kesempatan dikasih sehat, niatin puasa Syawalnya 6 hari. Itu pahalanya sama dengan orang yang puasa 1 tahun Pak. Bisa bayangin tuh, puasa Syawal. Makanya berat emang puasa Syawal, orang makan masih banyak. Ya, makanan masih banyak, semur masih ada. Ya, makanya Allahu Akbar. Yang penting niat. Yang penting niat kita puasa Syawal. Pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Jamaah rahimakumullah. Iya, ini juga saya mau berhenti ceramah juga bingung juga, masih gak ada hujannya. Iya, nah, udah terus aja deh. Iya, nunggu hujan berhenti ya, saya berhenti ya. Iya, udah bapak mah sambil ngemil aja deh. Taruh ujung-ujungnya pada habis semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Pak Ustadz Yusuf juga minta doa dari jamaah. Alhamdulillah anaknya sedang nyari ilmu. Kalau kita pengen jamaah rahimakumullah disenengin oleh Allah dunia akhirat, anak kita ini kudu diperintahin, disuruh untuk nyari ilmu. Jadi kalau ada anak kita nyari ilmu nih, kita dengan sendirinya hidup diangkat derajatnya sama Allah. Sebagaimana anak kita lagi nyari ilmu diangkat derajatnya sama Allah, orang tuanya juga sama bakal diangkat derajatnya sama Allah. Ya, makanya kalau kita mungkin anaknya udah kadong ya, iya nggak pada nyantri, sekarang cucu-cucu kita deh, cucu-cucu kita mah jangan sampai nggak pada nyantri. Ya minimal hafal 10 juz deh. Kan syukur-syukur kayak bapaknya kan 15 juz mah lewat kan? Lewat 15 juz mah lewat mulu, enggak bercanda-canda. Iya, jangan 15 juz 1 juz saja kagak. Jemaah rahimakumullah, Ustaz Yusuf punya investasi, Pak. Bangga kita kalau punya anak bisa hafal Quran, nanti orang tuanya dipakaikan mahkota dalam surga. Amin ya rabbal. Bahkan yang rahimakumullah bukan hanya orang tuanya, keluarga besarnya Pak. Keluarga besarnya itu bakal diangkat derajatnya sama Allah. Yang hafal Quran tadi bisa memberikan pertolongan atau syafaat. Nah yang kedua nih, siapa lagi orang yang bisa memberikan pertolongan? Para alim ulama, para ustadz, para kiai. Itu akan memberikan pertolongan nanti dunia dan akhirat. Jadi jamaah rahimakumullah, saya pesen nih sama bapak-bapak ya, kalau nanti bapak masuk surga duluan, amin. Lalu saya belum ada, tolong dicari saya Pak, amin. Tapi mudah-mudahan saya lebih dulu di sana. Nanti diikutin bapak-bapak, amin ya Rabbal. Nah nanti kalau saya ada dalam surga, saya cari malam Jumat jamaah yang aktif ternyata belum ada, saya minta sama Allah, ya Allah izinin saya cari jamaah yang rajin ngaji biar sama-sama dalam surga, amin. Ya Rabbal alamin. Itu saja hadirin jamaah rahimakumullah, romanya perutnya akan nahan nih saya. Ya itu aja deh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan asbab turunnya hujan ini, asbab Allah berikan tanda keberkahan sama Pak Ustaz Yusuf, amin ya, dan kita semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.